Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, faman lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija. Para alim ulama, para kiai, tokoh agama, tertanda guru kita Kiai Haji Asman Al-Mukarram, Bapak Kiai Asnawi, aparatur pemerintah, Bapak Kepala Kelurahan beserta jajaran, Bapak Babinsa, Sohibul Bait dalam rangka Walimatul Arus, kita doakan semoga hajatnya barokah, pengantin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan turunan anu seueur soleh tur sarolehah. Persilahkan hadir sadayana, mugia langkah kaki kita dan ayunan tangan kita saat ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, parantos kamaklum ku urang sararea bahwa Allah ngadamel segala sesuatu selalu berpasang-pasangan. Tukang son mana? Volume naik, treble naik. Allah menciptakan malam dipasangkan dengan siang, durang puting poek caang, kulon wetan, kaler kidul, luhur handap, jangkung pendek, nangtung diuk. Sajodo anu hadir anu caramah, sajodo nu hadir loba, nu caramah eueuh malongo, nu caramah aya nu hadir eueuh nu edan. Sajodo aya bangku, aya kursi, aya meja, sajodo aya jaya, aya kue, sajodo. Ieu mah homo cai kabeh tah. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada kita bahwa kalau Allah menciptakan siang dan malam ini merupakan pasangan, Allah pun ciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan. Boleh kita berpasangan sesuai dengan tuntunan syariat. Apabila seorang laki-laki mencintai seorang wanita pujaan hati, idaman kolbu, maka cari walinya. Terus kapanggih walina syahidani adilani, dua saksi yang adil dilangsungkan dengan ijab dan qabul, itulah menikah namanya. Salah satu syariat dalam agama dan sebagian sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Namun yang perlu kita ketahui hadirin, bahwa menikah bukan sekedar batu loncatan untuk melampiaskan nafsu. Nikah bukan sekedar jalan untuk menyalurkan arus bawah, tapi menikah pun merupakan satu tujuan yang sebagian bernilai ibadah. Setiap manusia yang menikah melaksanakan syariat agama itu ibadah.
lalaki nikah ibadah, awewe nikah ibadah, tapi cak Kangjeng Rasul anjuran bagi laki-laki ketika kita akan mendirikan seorang istri untuk mendampingi hidup kita, kriteria yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Pertama, tazawwajul wadud, carilah wanita yang kita cintai. Jadi nikah teh kudu jeung nu pake kabogoh. Kos ieu ye bobogohan. Asal nek ngaji ditempokeun sapasantren. Bobogohan. Kudu nu pake kabogoh. Sabab lamun bogoh pada bogoh mah syahwat ge kenceng. Lamun syahwat kenceng mun dikersakeun eta hasil hubungan suami istri jadi anak ge bakal gagah. Lamun jelema rejeung jima syahwat kurang kenceng, anakna bakal letoy. Geus cirian kurang dieu mun aya budak leutik nangtung ngagubrak di ngajedag moal salah keur nyina kurang setrum. Ternyata tidak salah Rasulullah memberikan sebuah anjuran menikah dengan orang yang kita cintai, karena kalau dasarnya cinta insyaallah akan terwujud sebuah kenyamanan. Lamun teu bogoh mapan pak moal nyaman. Lamun teu bogoh mah moal indah, lamun teu bogoh mah moal tenang. Lamun urang dijerokeun ku kolot padahal boga kabogoh, pasti sabulan 2 bulan 3 bulan setengah tahun mah aya bae ta ka kolot jengkel ka pamajikan teu sate kulantaran teu bogoh teh tidak harmonis. Maka kata Rasul al-wadud, cari pujaan hati idaman kolbu, pamuda neuk nikah teh siaran awewe nu pake kabogoh. Nu panggelisna cak urang. Sebab gelis mah relatif, aya cak batur gelis cak urang jore, aya cak urang jore cak batur gelis. Padahal pada hakikatnya seluruh wanita itu cantik, betul. Wanita itu tidak ada yang jelek, semua wanita itu cantik. Pemuda, semua wanita itu cantik. Bapak asal sabar saja memandangnya. Jadi ukuran gelis teh ukuran hati urang, lain gelis cak batur. Sabab aya cak batur gelis cak urang jore, aya cak urang jore cak batur gelis, aya cak batur gelis cak urang goreng, cak urang gelis cak batur goreng. Kudu cak hati gelis teh. Sabab lamun ngomong gelis datang ka iyama, datang ka iraha, datang ka kapan saja nu ngaran gelis eueuh panutup. Di Bonang aya nu gelis, lumpang ka Karawaci leuwih loba. Di Karawaci di Lipo loba nu gelis, pindah ka ITC loba kan bae. Lah iyalah masalah ya dong. Kudunya ho tempat belanja paranti ibu-ibu. Ibu-ibu mah boga duit ka ITC. Bosan ke ITC, KWTC, tinggal untuk boga duit KWC. Pegawaian awewe tukang balanja mah pak, kurang malalaki. Lamun nganter pamajikan ngandungwan doang. Geus aya supermarket sabar subur, eta sabar subur sesuai. Lamun lalaki nganter kudu sabar, pamajikanna subur engke. Pada dasarnya semua wanita cantik, dan kalau kita melihat cantik saja tidak akan pernah ada batasnya, betul. Bahkan ada istilah rumput tetangga selalu hijau. Sebelum kita menikah, istri kita pujaan hati, idaman kolbu, panggelisna, aya deui ta kabogoh aing geus dikawin mah biasa bae. Panggelisna ieu kabogoh geus kawin mah horeng aya deui nu leuwih geulis, rumput tetangga selalu hijau. Istri kita terasa paling cantik sebelum kita nikahi, pas geus ditikah mah biasa bae. Betul?
Tidak sedikit laki-laki yang sudah beristri tergoda dengan perempuan lain padahal istrinya cantik. Bagaimana kurang cantiknya si Peti, Dapa masih cinta sama muslimah. Ya. Si Sila pamajikan si Rapli, gelis, menor, cantik, tapi tetap rumput tetangga selalu hijau. Walaupun Rapli memiliki Sila, tetap jatuh cinta sama muslimah. Tapi sayang, muslimah selalu teraniaya. Anu jahat Silia. Sampai muslimah ke Arab Saudi di penjara. Untung si Yasmin. Lamun ustad, lamun kiai nyawa kasih netron penelitian. Sanajan Haji Puruli nyaho demi Allah kulamat teu beuki ka TV. Maka kalau seandainya cantik dijadikan pilihan utama, kemudian kecantikan dijadikan bahan untuk menggait seorang laki-laki, dan laki-laki menikah kepada seorang wanita karena cantiknya, memang iya dianjurkan oleh Rasul. Hiji nikah teh ka awewe anu geulis, anu turunana bagus, anu duniana loba, anu boga agama. Tapi ingat, kalau menikah karena kecantikannya, suatu saat cantik akan hilang, tinggal peot. Apa yang kita harapkan dari kepeotan? Geus peot naon ngeunahna dicolok kempot, ditarik monyong. Kalau kita menikah karena hartanya saja, seorang wanita kita nikahi karena dia orang kaya, anak seorang yang punya pangkat dan jabatan, hartanya akan menjadi kita yang mewarisi. Lamun nikah tak ka awewe gara-gara hartana, eta lamun awewe susah, naon nu diharapkeun? Nikah karena turunan, anak pejabat, anak orang hebat, dicalak lengser dari jabatan bapaknya, sudah selesai masa jabatannya, apa yang kita harapkan? Maka benar kata Rasul, "Fanfar bidzati din", carilah wanita yang memiliki agama. Taribat yadak, ini akan membuat tentram, membuat tenang, membuat hidup sakinah mawaddah warahmah. Karena ukuran sakinah tidak bisa diukur dengan harta, ukuran sakinah adalah ukuran hati, hati yang diberikan hadiah oleh Allah, dan Allah akan memberikan sakinah kepada orang yang berumah tangga manakala rumah tangganya diikat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Ibu bapak mondai ibadah, insyaallah sakinah, amin. Orang Islam apapun langkahnya akan bernilai ibadah manakala berangkatnya tauhid, kemudian terminalnya itu takwa. Nikah berangkat daripada tauhid, iman kepada Allah, ingin menjaga diri dari perbuatan yang hina, menikah sesuai dengan syariat, tujuannya takwa, melaksanakan perintah Allah, nikah ibadah. Bapak datang ke dia teh iman, panggilan agama, tauhid, ngaji kewajiban, kemudian tujuannya takwa, ingin mengambil hikmah untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ngaji model kieu insyaallah ibadah, amin. Pejabat ingin memimpin rakyat, menuntun kepada jalan yang diridhai oleh Allah, dan jabatan dijadikan sebuah peringatan, ini amanat. Bukan jalan pintas menuju kaya, bukan jalan pintas menuju orang hebat, tetapi dianggap amanat untuk mensejahterakan rakyat, supaya semua rakyatnya sejahtera, aman, dan bertakwa. Maka pejabat akan punya nilai ibadah dengan jabatannya. Orang de KS maca bismillah, de KS maca kulhu, de KS maca fatihah, eta ibadah. Maca kuliah ayyuhal kafirun selain ibadah akan berdampak positif, kita selamat terbebas daripada kemusyrikan, amin. Sebab sekarang pemusyrikan merajalela.
Pemurtadan menjadi-jadi, manusia mudah tertipu, manusia kurang iman dan percaya kepada Al-Quran, kepada Quran setengah iman setengah percaya, lebih percaya kepada manusia. Ketika punya masalah, bukan Quran yang dibaca, Allah tempat mengadu, datang kepada manusia-manusia yang keluar daripada rel agama. Penyesatan di mana-mana, dukun gentayangan, iklan di media massa. Dukun dulu itu kuno, celananya hitam, bajuna hidung, make ikat, make cincin galalede, jeker menyan, melem menyan, dukun kuno. Ayeuna dukun modern di TV aya dukun. Anda punya masalah, ketik rek sepasti Romi. Dukun. Itu dukun. Aya deui dukun anu kolot teh. Hai, saya Mama Loren. Saya tidak bisa merubah nasib saudara, tapi saya bisa membantu saudara untuk merubah nasib saudara. Ketik rek sepasti Mama, sepasti tanggal lahir, kirim ke 9090. Mama Loren. Dukun. Dukun. Bu. Dukun. Ya. Malah sekarang nyata-nyata orang-orang Pak, wah kebablasan. Kalau dulu yang bikin segar tubuh ketika kita lemes minum Pocari Sweat, sekarang ada Ponari Sweat. Iklan di mana-mana, Ponari Sweat, minuman batu geledek. Induk kumaha jelema cekih Ponari dicekel, comberan urut Ponari dicekel, urut mandi Ponari dicekel. Ponari beak di Jemang Ponari mau noel acan. Kenapa kita dangkal sementara Al-Quran ini sebuah pusaka yang cukup besar menjadi penyelamat kunaon umat Islam lebih percaya ke Ponari, ke cekih na ditandean, comberana dipakai obat. Kenapa umat Islam tertipu oleh ismu-ismu yang membuat akidah kita bergeser? Setan makin teplok tangan, hayo terus. Wah, datang ke imah Ponari, aya kentengna dibawa. Ponari diuk di bangku, urut bangku diuk Ponari diusap. Ponari ngedeng kasurna diusap, Ponari lempang dituturkan, batu geledekna dianggap sesuatu yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Padahal penyakit datangnya dari Allah, yang menyembuhkan penyakit pun Allah Subhanahu. Awas Bu, jangan mudah tertipu, betul. Bangsa kita bukan sekedar krisis ekonomi, tidak sekedar krisis kepemimpinan, tapi bangsa kita krisis akidah. Urang boga Quran, kunaon lain ka Quran, datangna ka Allah, munajatna kalah ka batu. Padahal Quran menjelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Lamun orang baca Quran dan horeng dina Quran teh aya syifa, aya obat, rahmatun dan dari rahmat lil mukminin, bagi orang nu iman ka Allah Subhanahu. Kunaon umat Islam lain baca Quran kalah ngudak-ngudak batu Ponari. Kunaon umat Islam lain baca Quran kalah ngadatangan Mama Koreng. Kunaon umat Islam lain baca Quran kalah ngadatangan Ki Joko Bodo. Pikir make otak nu hayang lulus ujian datang ka Ki Joko Bodo, Ki Joko na Ki Bodo. Krisis dengan akidah. Tambah lagi Indonesia negara yang paling banyak dengan orang yang mengaku-ngaku nabi. Macam-macam orang Indonesia ya Pak. Lia Aminuddin ngaku Jibril, tidak ngaku Jibril di penjara. Jibril itu malaikat, bukan perempuan, bukan laki-laki. Lia Eden ngaku Jibril perempuan, masa Jibril men.
Datang lagi Ahmad Musadek ngaku Rasul, di penjara di Musadek. Kapan Jibril jeung Rasul ditahanan? Hilang dia Eden, datang Ahmad Musadek, belum selesai, masih hangat berita Ahmad Musadek. Kamari di kamari aya aliran Satria Piningit wonten Buwono ngaku lain nabi deui, ngaku pangeran, ngaranna Agus. Sial tah si Agus lah. Ya Allah, ngajina geus teu make Quran, ngajina geus teu make kitab, malam Jumat lain maca Yasin, lain maca Kahfi, eta si Agus menyetel musik. Aram jadah eta si Agus. Atuh pan ngisin-ngisin lurah urang. Ngaranna sarua. Ngaji malam Jumat lain Yasin, lain Kahfi, nyetel musik acun. Agus bukan ngaku nabi lagi, tidak ngaku wali lagi, Agus ngaku Tuhan. Pengikutnya, kamu gak usah sholat, kamu gak usah zakat, gak usah puasa, gak usah berhaji. Sholat itu kan perintah Allah, puasa perintah Allah, puasa perintah Tuhan, ibadah perintah Tuhan. Kamu gak usah ibadah karena sudah ketemu dengan Tuhan. Siapa? Saya ini Tuhan, kata Agus. Bahkan sadis Pak, pengikut Agus suami istri kalau ingin dapat ijazah dari Agus itu harus bersetubuh disaksikan oleh Agus. Sial tak si Agus. Agus itu semakin merambah, semakin semerbak, datang ke Kabupaten Tangerang. 2006-2007 di Pakwaji Sepatan ada orang Kuningan namanya Juhata, lagi-lagi ngaku Nabi. Juhata mengatakan saya paling maksum, paling makrifat. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj seumur hidup cuma sekali, saya tiap malam naik ke atas langit. Saya pernah berada di atas angkasa, moal salah urut tukang tower di jelema. Laporan tertulis sudah, saksi sudah dihadirkan, tetapi tidak ada ketegasan dari aparat pada saat itu. Akhirnya terjadilah street justice, hukum jalanan. Masyarakat sudah tidak tahan, dibakar tempat Juhata, kabur Juhata, pindah ke Cisoka, ganti nama Johari. Ayah Didi ayah mana? Pendiaya kabeh di dia tuh ya. Hah? Oh besan. Johari. Ajaran Johari. Pertama, kalau mau masuk aliran Johari mesti puasa 27 hari dengan alasan menyempurnakan 2 kalimat syahadat. Puasa jam 12 malam, buka sebelum maghrib. Selama puasa harus sholat daim atau sholat batin, kemudian duduk iftiros, sholatnya nggak ruku nggak sujud, dalam hati bacaannya setelah uluk salam baca zikir la ilaha illa ana. Na'udzubillah min dzalik. Firaun Johari. Johari. Bahkan Johari menanamkan fitnah, membenci ulama. Johari pun mengatakan bahwa sejahat-jahatnya manusia di kolong langit adalah ulama, karena yang selalu mengusik saya adalah ulama.
dan menanamkan kepada pengikut-pengikutnya untuk membenci ulama. Awas, ijo hari dipisokang geus dilaporkan ke Kapolres, geus disidang ku MUI, masih mencari tempat, khawatir pelura kalau ada pendatang baru di Bonang. Ini harus diteliti, administrasi daerah dilihat, ieu urang mana, ieu saha, di sisi Johari. Mana Mang Johari? Ampura mah. Ampura kai. Awas. Urang seharian Pak. Memang ini program Yahudi dan Nasrani bagaimana menganjurkan Islam. Mereka sengaja dibiayain, dimodalan. Tinggal orang ya Pak siap tante ngalawan, tidak perlu pakai kekerasan karena Islam tidak memperbolehkan kekerasan. Anarkis tidak diperbolehkan, amar ma'ruf nahi munkar boleh, tapi anarkis tidak boleh. Kita punya landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun kita benar, tetapi anarkis ini tetap salah. Maka secara hukum kita sampaikan kepada pemerintah setempat, kalurah, tilurah ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, ke Kapolres, ke MUI. Kalau ada ajaran-ajaran dan pengajian-pengajian semacam itu, kita tidak boleh tinggal diam. Kita khawatir anak cucu kita yang menjadi pengikut mereka. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Kenapa banyak pengikut aliran sesat? Karena mudah. Sholat gak perlu kalau kita sibuk. Dosa bisa ditebus 7 juta. Temen tekan tebus eta dosa BPKB na ditahan. Banyak kena jadi dinda. Leasing Bang. Dosa di leasing. Ketika orang mencari agama, maka datang aliran semacam itu yang bersifat instan, mudah dikonsumsi dan mudah dilaksanakan. Sholat semaunya saja, sholat sadaikna bae, ngaji kumaha bae, ibadah haji tekudu ka Mekah. Ieu kan mudah bagi orang yang dangkal akidah dianggap benar. Malah Johari dan pengikutnya lebih mengutamakan memberikan sedekah daripada melaksanakan ibadah haji. Betul, sedekah memang perlu, iya, tapi ibadah haji itu kan rukun Islam. Mereka mengatakan gak perlu ke Mekah, gak perlu ke tanah suci, gak perlu ibadah haji ke Mekah karena Baitullah, Masjidil Haram sekarang sudah kotor. Bisiayan no aliran-aliran kos gitu, waspada. Waspada, Bo. Ibu-ibu waspada, tingkatkan pengajian, amin. Tetapi harus dibarengi dengan pengamalan, insya. Tapi ibu-ibu mah yakin akidahna kuat, amin. Sebab ngaji nage kuat, sholat nage kuat, ngambek nage, ngahutang nage. Ya. Ibu-ibu mah ngajina burang jeung peuting tiap minggu aya bae pengajian, unggal poe aya bae pengajian, ngajina sing istiqomah mata ceuli bibir hate barengkeun pake ngaji, ulah sok bibir mah maca Yasin babarengan aya mata menempokeun beuheung batur bae. Paneta di hate jadi PR, pulang ka imah ngalamun, ditanya ku salaki kunaon sia ngalamun bae asup angin tanaon. Dibalikin ku salakina tolak angin embung, dibalikin antangin marah. Kak pan kakak santri pan pernah ngaji dina isim bisyarah lamun nasrif huwa humahum hiya humahuna anta antuma antum anti antuma antuna ananahnu. Ai kakak malalaki anta ai neng ma awewe anti, jadi lamun lalaki masuk angin antangin neng ma antingin. Kami